Menurut penelitian, kalau kita misal berbicara depan umum, untuk mengatasi grogi rumusnya cuma satu, Mhm. nguap. Saya membayangkan ada warna biru di antara kita berdua. Nah, warna biru itu melambangkan bahwa kita akrab. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo, Wah, be awesome ya. Apa tuh Coach? be awesome. Business with NLP. Oh, oke. Jadi biar menjadi orang yang awesome Mhm. dengan teknik-teknik NLP. Dan berbisnis juga dengan NLP ya. Iya dong, teknik bisnisnya dengan NLP. Ya, dan ini dijual ya. Oh, oke. Oke, nanti bisa lihat ya, klik link di bawah ini gitu Iya. ya. Oke, Coach gini Hmm, Coach, hmm. ini nih kadang nih buat, sahabat sales yang cewek nih, biasanya kan umum cowok ya, tapi kan ada juga sahabat sales yang cewek. Nah, kalau sahabat sales yang cewek ini punya customer atau calon customer-nya itu cowok, kira-kira gimana sih dia memulai percakapan gitu ya, biasanya kan agak grogi ya, kecuali kalau misalnya cewek-cewek gitu kan atau cowok-cowok. Nah, ini kalau misalnya beda gini, gimana sih kira-kira sahabat cewek ini memulai percakapan? Kalau saya Bu, Heeh. itu gambarannya gini. Ini adalah salah satu, ada mungkin saya bagi 2 sampai 3 tips ya yang bisa Mhm, dibagikan mhm, ketika kita grogi mhm, menghadapi customer, apalagi sales cewek nih ya. mhm, mhm. Jadi yang pertama, cara yang sederhana adalah menurut penelitian, kalau kita misal berbicara depan umum, untuk mengatasi grogi rumusnya cuma satu, Mhm. nguap. Loh, tapi kan kalau kita ketemu calon customer masa ngopi? Dong sebelum ketemu. Kenapa? Karena kalau menguap itu otaknya jadi rileks. Oke. Jadi gitu ya. Jadi dia Heeh. nguap dulu. Itu di depan customer cowoknya? Ya jangan, kan tadi Oh. saya bilang persiapan sebelum Oh, ketemu. oke, persiapan sebelum ketemu dengan Ya, calon jadi gitu ya. customer-nya. Jadi nguap dulu. Jadi udah baru Mhm, ketemu. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Dia mhm, rileks. Kenapa? Karena ketika dia nguap, maka otak dirangsang untuk mengatakan peristiwa bahwa tubuhnya dalam kondisi rileks. Maka dia akan mhm, santai. Cara yang pertama. mhm, Cara kedua, Bu, mhm. mengunyah. Karena tidak ada orang yang gugup kalau dia mengunyah. Oke. Mengunyah itu berarti identik dengan makan. Ketika dia ngunyah, maka otak tidak sempat panik, Bu. Kalau orang panik biasanya apa? Nggak mau makan dong. Iya. Dan Nah, jadi dengan mengunyah, dia berasumsi bahwa dia tubuhnya lagi direspon, dirangsang untuk makan. berarti di depan customer Jangan di depan udah customer, balik lagi. ngunyahnya udah berhenti ya? Udah selesai gitu ya. Jadi Oke. artinya bisa saja ketika dia bisa juga dengan cara yang makan permen karet tadi ya. Jadi Mmm, makan permen karet, sudah buang permen karetnya, terus pas ketemu salaman dan sebagainya, dia udah rileks kondisinya. Jadi nggak oke. sempet mikirin yang jelek-jelek. Nah, sahabat sales berarti sebelum ketemu customer ya, terutama untuk sahabat sales yang, cewek nih, ada tipsnya gitu ya. Yang pertama tadi itu menguap ya, kemudian yang kedua mengunyah. Nah, gimana itu Coach? Nah, jadi ada teknik yang 3 nih. Sekarang yang Mhm, 3 ya. mhm, Kita masuk adalah biasanya kalau menghadapi customer gitu ya, apalagi mhm, customer cowok dan sebagainya, sales itu sangat ideal adalah melakukan afirmasi dengan cara ini yang sangat sederhana, Bu. Saya melihat satu titik, Bu. Melihat satu titik. Satu titik yang paling sederhana gini ya, mungkin biar teman-teman dapat bayangan. Ini kan di depan Bu Ana kan ada tiang mikrofon. mhm, Nah, di tiang mikrofon ini kan ada ujungnya ya, Bu, ya. mhm, Misalkan dicontoh di sini, mhm, mhm, ini ujung, atau kalau mhm, Ibu ngeliat saya berarti kan di bagian ini ujung ya. Di mhm, bagian ini ujung atau bagian ini ujung. mhm, Jadi Ibu harus melihat satu titik. mhm, Melihat satu titik, fokus ngeliat satu titik, kemudian tarik nafas panjang, ditahan dan melakukan afirmasi. Contohnya gini ya, misal depan kamera saya ngeliat satu titik, kemudian saya tarik nafas panjang, kemudian saya tahan, kemudian saya melakukan afirmasi. Saya melakukan afirmasi begini, semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Hembuskan nafas. Habis itu tarik lagi, ulang sampai 3 kali. Nah, mhm. setelah itu nanti pikiran kita akan lebih positif gitu loh, Bu. Jadi Mmm, ketika ketemu tidak akan muncul grogi atau apapun. Itu cara ketiga. mhm, Nah, kalau ada lagi satu teknik yang bisa diterapkan, ini bisa dilakukan adalah proses sebelum tidur, Bu. mhm, Yaitu adalah dia membayangkan seakan-akan besok mau prospek seorang, lawan jenis, kemudian dia membayangkan seperti lawan jenis itu seperti sahabatnya dia. Dia harus membayangkan dalam imajinasi dia, misalkan saya yang contoh nih, saya pejamkan mata,
Saya membayangkan saya sama Bu Ana, saya membayangkan ada warna biru di antara kita berdua. Nah, warna biru itu melambangkan bahwa kita akrab. Jadi saya bayangin warna birunya dulu, kemudian ada keakraban, dan saya melihat bahwa saya ngobrolnya asik. Nah, setelah sudah, itu yang dilatih. Nah, jadi ketika itu makanya membuat dia akhirnya menjadi biasa. Nah, sahabat sales tadi sudah kita dengar ya, kayaknya ada 4 berarti ya Coach ya? Mm-mm. Ada 4. Kira-kira menurut sahabat sales nih mana sih yang paling nyaman untuk dilakukan? Nomor 1 kah dengan menguap gitu ya? Atau yang kedua tadi mengunyah dulu? Atau ketiga fokus pada satu titik gitu ya, kemudian melakukan afirmasi gitu ya, setiap orang ketemu dengan saya pasti akan ini ya, Percaya dengan percaya saya. dengan saya. Atau yang keempat sebelum ketemu dengan calon customer besoknya, ya itu tadi Malam sebelum malam tidur, sebelum tidurnya ini ya, gitu ya Coach ya, melakukan pejamin mata, penjamin mata dulu gitu ya, membayangkan membayangkan, warna biru. warna biru, Kenapa warna biru? Karena warna biru adalah warna kesukaan saya. Mungkin kalau orang lain mungkin warnanya bisa berbeda, tapi just jangan warna hitam. Iya. Iya kan? Kemudian setelah membayangkan warna biru, Membayangkan terjadilah percakapan dengan akrab. oh oke, berarti sehari sebelum bertemu dibayangkan percakapan yang akrab antara sahabat sales nih dengan si calon customer yang cowok itu. Nah, silakan pilih deh yang mana yang nyaman menurut sahabat sales ya. Coach, ini nih Coach, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan si sahabat sales nih, terutama yang cewek nih gitu ya, misalnya dia udah ketemu janji, dia berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk dia misalnya melakukan 3 hal dulu deh. Kalau 3 hal ini kan berarti pada saat dia sudah mau Salah ketemu satu dari customer 3 ya. hal misalnya. Nah itu kira-kira misalnya menguap berapa lama atau misalnya dia harus Oh, oke. afirmasi berapa lama gitu Oke. kan? Kalau afirmasi tadi saya kasih gambaran bahwa afirmasinya cukup 3 kali. Sambil membayangkan tarik nafas, mengulangi kalimat dan hembuskan nafas. Oh 3 kali oke, dalam berarti 1 3 titik. kali ya. Ya. Kalau nguap cukup 1 kali aja cukup, Bu. Kalau Nguap nguapnya 1 3 kali. kali Ya kalau 3 kali tidur. Betul lagi ya. Kalau Oke. mengunyah makanya sangat ideal adalah punya permen karet. Permen karet dikunyah, maka dia berasumsi makan. Kalau kenapa mesti permen karet? Kenapa nggak nasi? Ya kalau nasi gemuk nanti, Bu. Oke. Iya nggak? Coach saya pernah nih ketemu juga ada sound sales tuh dia ini ya kayak gini-gini nih tangannya. Itu gugup tuh. Nah gitu ya. Itu Tapi gugup sambil tuh. ngomong gitu. Apakah itu bisa dibilang termasuk cara untuk supaya dia bisa relax gitu ya sebelum dia ketemu? Kalau saya bilang begini-begini itu menunjukkan makin tubuhnya makin gugup, Bu. Kalau secara Jadi NLP baiknya ini tidak dianjurkan, Bu. Ini makin tambah panas loh. Jadi kalau di depan customer untuk menghilangi jangan begini ya Coach ya? Iya. Oh, Karena oke. kelihatan gugup kan. Abis itu pasti otaknya kemudian ketika berbicara kelihatannya nggak ada isinya, Bu. Kenapa? Karena Fokusnya dia ke sudah gugup. fokus kepada gugupnya. Lebih baik ngapain? Nguap. Jadi udah, kemudian baru ngomong. Ya, atau tunggu beberapa saat. Jadi otaknya kita pancing untuk dia relax, kemudian baru dia ngomong. Dan itu sangat membantu, sangat banget membantu. Atau permen karet gitu Atau ya? permen karet, ya. Oke. Ingat ya, jangan Ya. burger. Jadi makan siang nanti ya? Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, terutama buat sahabat sales yang wanita gitu ya, tidak usah khawatir gitu kalau ketemu dengan calon klien yang lawan jenis gitu yang cowok, karena ada beberapa tips untuk sahabat sales dan pilihlah dari 4 tips ini yang menurut sahabat sales itu nyaman untuk dilakukan sebelum bertemu dengan customer. Sahabat sales pernah nggak ya kalau misalnya ketemu dengan calon customer gitu ya, kita bingung nih kalau mau langsung ketemu, apakah mau langsung jualan gitu kan, ataukah kita langsung menawarkan produk, atau kita basa-basi dulu. Nah daripada terlalu banyak basa-basi, kita punya kelas storytelling nih sahabat sales. Nah sahabat sales yang mau tahu dan mau ikut dengan kelas storytelling ini, yuk langsung dilihat aja ya, ada informasinya nanti nih di sini gitu ya. Nah sahabat sales yang mau mengundang kami boleh langsung ke website dari Corpora Consulting di www.corporaconsulting.com. Dan kita punya ebook gratis yaitu 3 formula mengatasi keberatan. Nah, untuk mendapatkan ebook gratis ini, tinggal klik link yang ada di komen pertama atau yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Jadi teman-teman boleh klik segera, kemudian isi nama, kemudian email dan nomor WA yang bisa dihubungi. Sahabat sales, dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita kali ini.
Dan buat sahabat sales yang merasa mendapatkan banyak manfaat dari YouTube channel kita, silahkan di-subscribe ya, gratis loh, tinggal diklik aja subscribe-nya. Sampai di sini dulu ya sahabat sales, dengan saya Namelani dan Saya Coach Antoni Sarif. dari Corpora Consulting. Sampai jumpa, dan salam salam performance. performance.